Selamat datang di Kapan Lagi What the Food. Kali ini spesial, nggak spesial juga sih. Karena seperti yang kalian lihat di meja tidak ada apa-apa selain laptop dan juga kopi yang ada di kantor gua. So, kali ini kita bakal ngebicarain kaleidoskop dari Kapan Lagi What the Food. Terutama yang udah pernah gua cobain ya. Karena kan Tiara juga dia nge-review makanan-makanan yang lain. Nah, kalau untuk kali ini bagian makanan-makanan yang udah gue review aja, tentunya sama teman-teman gue yang lain gitu, termasuk yang di belakang kamera. So, apa aja makanan yang paling enak menurut Kapan Lagi sepanjang tahun 2022? Kita langsung masuk aja di Kapan Lagi What the Food. Oke, jadi sepanjang tahun 2022 kita udah nyobain bermacam-macam makanan, baik itu gua ataupun Tiara gitu. Nah, dari apa yang gua review selama tahun 2022 ini, ada banyak makanan yang menurut gua enak, ada yang enak banget, yang sampai gua amazed, tapi ada juga yang kayak, ya ini enak, maksudnya masih bisa dimakan gitu, cuman kayaknya masih bisa diimprove gitu loh. Kita mulai dari makanan yang biasa aja dulu kali ya. Nah, untuk makanan yang menurut gue biasa aja, tapi masih bisa diimprove mungkin gitu ya, atau dikasih inovasi yang lain, itu kandidatnya ada 3. Yang pertama adalah Raja Sei milik Rizky Bilar, yang kedua itu adalah Aidon milik Kiki X Cowboy Junior, dan yang terakhir itu ada nasi goreng rakus miliknya Gisela Anastasia gitu. So, kenapa ini bisa masuk dalam kategori yang menurut gue biasa aja atau mungkin bisa diimprove lagi? Kita mulai dari yang pertama, nasi goreng rakus dulu kali ya, yang punyanya Gisel. Jadi untuk nasi goreng rakus sendiri, sebenarnya nasi gorengnya enak gitu kan. Konsepnya juga benar-benar sesuai gitu kan, dengan penampilannya, maksudnya packagingnya gitu kan, yang dimana nasi goreng ini tuh berasa banget kayak nasi goreng yang terjangkau abis gitu kan. Terus juga kayak kesannya nasi goreng kampung gitu loh. Maksudnya bukan yang dipakein topping apa segala macam, gak aneh-aneh intinya. Nah, cuma menurut gua dengan harga yang ditawarkan gitu kan, dengan rasa yang ditawarkan juga, sebenarnya kalian masih punya banyak opsi lain gitu selain nasi goreng rakus. Maksudnya kalian masih bisa mencari nasi goreng abang-abangan yang mungkin kalian lebih srek di sana gitu, atau lebih sesuai dengan selera kalian gitu kan. Bukan berarti nasi goreng rakus nggak enak, cuma menurut gua kayak terlalu biasa aja gitu loh. Packagingnya udah bagus sebenarnya, konsepnya udah dapet, tapi harusnya bisa di-adjust. Mungkin ditambahin topping-topping apa gitu ya, tapi tetap dengan konsep nasi goreng kampungnya gitu loh, yang bener-bener nggak neko-neko dan bisa langsung sikat gitu. Packagingnya by the way gue demen. Kita lanjut ke poin yang kedua, ada Nona Judas dari Prilly Latukonsina gitu. Oke, untuk Nona Judas ini sebenarnya kalau misalnya kalian udah nonton gitu, si Nona Judas ini tuh gue bilang di situ sebenarnya bisa dimakan, bisa gitu. Dan apakah rasanya enak? Gue bisa bilang itu lebih ke arah so-so. Sebenarnya simple. Masalahnya tuh karena spices yang kurang strong kalau menurut gue. Dan ada beberapa menunya yang kita coba itu rasanya tuh kayak kurang gurih gitu. Seandainya gitu, kalau misalnya si Nona Judas ini tuh di-adjust sedikit, baik dari kayak spicesnya atau mungkin rasa gurihnya, kayak asin gitu loh, itu bakal lebih enak. Karena nyaris di semua menu yang kita coba dari Nona Judas, hampir semua itu kayak so-so, bahkan ada yang berasa kayak bukan hambar ya, kayak ya udah ada rasa tapi kok nanggung gitu. So itu kenapa ya gue akhirnya memilih Nona Judas ada di kategori yang ya bisa dimakan, enak, tapi kurang gitu. Kita masuk ke menu yang ketiga, di mana menu ini adalah menu terakhir dari kategori yang menurut gue kurang lah gitu. Maksudnya masih bisa di-adjust sedikit. Dan menu ketiga itu adalah Aidon. Yap, Aidon miliknya Kiki X Cowboy Junior itu sebenarnya bisa jadi makanan yang enak menurut gue. Rice bowl yang pas lah gitu dengan harganya, terus juga dengan konsepnya. Si Aidon itu seharusnya bisa mengakomodasi rasa lapar banyak orang gitu. Nah, cuman somehow gitu, ketika gue ngerasain si Aidon ini, kok rasanya biasa banget gitu ya. Maksudnya bener-bener, kalau misalnya gue disuruh milih berbagai jenis rice bowl yang
menyajikan gyudon atau misalnya apa ya, don-don yang kayak gitulah, ya maksudnya pakai daging sapi yang slice gitu. Gue yakin kalau Aidon tetap seperti ini sih tidak akan pernah jadi pilihan gue gitu. Gue nggak tahu kalau kalian gimana, cuman kalau misalnya kalian mencoba gitu, bisa jadi akan setuju juga. Karena rasanya tuh bener-bener nyaris datar aja gitu. Nggak ada yang punchy banget, nggak ada yang bikin gue amazed banget. Hampir semuanya datar gitu. Tapi si Aidon itu sebenarnya gue demennya adalah konsep packaging ya. Karena namanya Aidon dan dia mengambil packaging kayak packaging atau desainnya dari lem yang zaman dulu tuh, yang biasanya gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak dan sering dipakai atau enggak. So, untuk kategori yang menurut gue enak tapi apa ya, kurang gitu, maksudnya masih bisa di-adjust lagi, itu nasi goreng rakus, Nona Judes, dan Aidon. Dan bagaimana untuk kategori yang enak tapi menurut gue kayak ya so-so sih gitu. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Dan untuk kategori yang berikutnya adalah kategori enak, cuman nggak bisa gue komen apa-apa lagi, yaitu ada Burger Bener, nasi goreng tiarbah. By the way, Burger Bener itu punyanya ini ya, apa ya, Brian Kresna Putro. Terus nasi goreng tiarbah itu milik chef tiarbah. Dan menu yang berikutnya ada Ramu Nostalgia miliknya Rizky Febian. Terus juga ada Butter Toast miliknya Valerie dari MasterChef Indonesia Season 9. Dan yang terakhir ada Kurimi Puff miliknya Amanda Manopo. Kita mulai dari yang pertama aja, yaitu Burger Bener. So, Burger Bener ini sebenarnya enak. By the way, yang nge-review itu bukan gua, tapi ada Lara sama Dea. Cuman di belakang layar gue juga nyobain gitu. Nah, menurut gua si Burger Bener sesuai lah dengan apa yang Lara dan Dea bilang. Sebenarnya enak gitu. Mie-nya oke, burgernya mantep, bannya juga oke gitu. Sesuai lah dengan harga yang ditawarkan. Cuman mungkin ya gitu, kalau misalnya kita boleh kasih masukan, untuk beberapa menu kayak burger itu bisa kali ditambahin kayak apa, sayuran-sayurannya gitu, vegetable-nya. Walaupun kita tahu ada menu yang khusus untuk veggies gitu kan, tapi kayaknya boleh lah ditambahin untuk beberapa menu, dikasih kayak seladanya atau dikasih mungkin ape gitu kan, biar lebih mantep aja gitu. Sebenarnya ini udah enak gitu, cuma kurang di situ untuk kayak burgernya kalau menurut gua. Tapi ya udah, nggak ada yang bisa dikomen lagi. Paling kalau mie, saran aja kali ya ditambahin minyak dikit atau nggak dikasih kuah gitu yang diplastikin kalau kita mau take away gitu. Terutama kalau kalian ada, atau misalnya ada orang yang pengen mesen dari ojek online, mungkin bisa dikasih kuah terpisah gitu atau mungkin minyak yang lebih banyak. Karena mie-nya sebenarnya enak gitu. Cuma kalau terlalu dingin tuh jadinya kaku banget. Itu tuh. Itu sih paling. Jadi untuk Burger Bener mantap, tapi ya tidak bisa di apa ya? Gue juga bingung gitu untuk mencari kekurangan dan kelebihannya, karena ya udah enak tapi sekadar enak aja gitu menurut gue. Kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu nasi goreng tiarbah. Nah, sebenarnya nasi goreng tiarbah ini kan rame di awal-awal pandemi tuh. Terutama kalian kalau misalnya jadi anak Twitter pastinya tahu lah nasi goreng tiarbah. Ketika sampai ke studio, balik lagi yang nge-review juga bukan gua, tapi si Dea kalau nggak salah. Dea apa Lara ya? Dea ya Om ya? Yang nasi goreng lemak. Dea ya, bener ya. Oke, jadi pada saat itu yang nge-review adalah si Dea. Dan apakah enak? Gue yang di belakang layar, terus juga ada Om Epi yang di belakang layar juga. Kita sih mengakui sebenarnya enak gitu. Cuman kalau memang kalian bukan penyuka lemak, kayaknya sih ini bukan pilihan sih gitu. Kayaknya mending cari yang aman-aman aja, karena lemaknya itu strong banget. Apalagi kalau misalnya kalian juga sudah mendapat peringatan untuk jangan banyak-banyak makan lemak, ya mending cari yang lain. Tapi overall, nasi goreng tiarbah ini tuh bener-bener enak, terutama untuk kalian yang penyuka pedas. Penyuka lemak. By the way, ngomong soal pedas, menurut gua ya, ini penilaian gua aja sih. Pedasnya itu mungkin bisa dibikin lebih galak lagi gitu, lebih galak. Ya intinya dibikin lebih pedas lah, karena menurut gua ketika pesan yang varian yang pedas, itu tuh masih kurang aja ya gitu. Tapi ya balik lagi overall, intinya nasi goreng tiarbah enak.
Dan kita langsung lanjut aja ke menu berikutnya, di mana ada ramu nostalgia miliknya Rizky Febian. Ini seinget gue tuh, gue nyobainnya di awal tahun banget. Nah, jadi si ramu nostalgia ini kan dia kayak minuman-minuman, apa ya bilangnya, minuman lucu ya. Kayak minuman-minuman yang berwarna, terus yang manis, terus juga packagingnya tuh yang pop banget. Tidak ada yang salah gitu, tidak ada yang membuatnya jadi minus juga. Intinya tetap enak, cuman gak bikin gue amazed gitu. Kayak misalnya mungkin di tahun 2021, gue kan sempat nyobain kayak Yubati. Kalau si Yubati itu sebenarnya enak, tapi inovasinya tuh menurut gue asik gitu. Karena dia ngasih salah satu varian menu yang ada popcornnya. Dimana popcornnya itu juga langsung dicemplungin di dalam minumannya. Dan itu tuh menurut gue kayak, wah ini mantep gitu. Untuk minuman, ya menu minuman gitu, tapi seenggaknya inovasinya oke lah gitu. Jadi buat gue kayak cukup wow. Sedangkan si ramu nostalgia ini tuh ya memang ada gitu menu-menu kayak yang apa, minuman dengan sirup stroberi, terus ada rambut neneknya gitu. Itu sebenarnya oke gitu. Cuma menurut gue kayak kurang gimana ya gitu. Tapi intinya tetap enak gitu kan. Dan ya balik lagi itu sebenarnya sesuai dengan konsepnya dari si ramu nostalgia juga ya. Jadi hampir semua menunya itu bisa dibilang kayak bikin kita flashback lah akan minuman-minuman atau misalnya jajanan pas kita bocah, terutama gua yang, dan kalian juga mungkin yang lahirnya di era-era 90-an awal gitu kan. Habis itu masa kecilnya tuh dihabiskan dengan kayak jajan rambut nenek, terus kayak es apa tuh, es tong-tong gitu di pinggir jalan. Ya kayak gitulah. Jadi intinya ramu nostalgia itu enak, cuman lebih pas aja kayaknya ya untuk dinikmati ketika kalian berada di momen-momen santai bareng sama teman-teman atau misalnya sama keluarga, atau mungkin momen-momen gabut kalian gitu lagi nonton di rumah. Itu enak. Dan kita langsung lanjut ke menu yang berikutnya, di mana ada butter toast miliknya Valerie dari MasterChef Indonesia season 9. Setelah gue coba gitu, apakah enak? Enak gitu. Bener-bener tidak ada celak lah dibilangnya enak nih. Tapi apakah yang sampai bikin gue amazed? Ya enggak juga sih. Menurut gue butter toast yang disajikan oleh Valerie gitu kan, termasuk menu-menu lainnya, ya memang selayaknya butter toast atau kayak apa ya, menu-menu yang ada di Kopitiam kali ya menurut gue, yang mungkin ada di Singapura. Jadi ya intinya enak dan udah, nggak bikin gue amazed juga sih, tapi pastinya enak. Agak aneh ya, tapi ya gitulah. Oke, setelah tadi ada burger bener, nasi goreng tiarba, ramu nostalgia, dan butter toast, yang terakhir itu ada creamy puff. Sebenarnya creamy puff ini tuh gue agak bingung gitu. Dia beberapa menunya itu ada yang enak banget, ada yang kayak biasa aja. Tapi lebih banyak kayak yang apa ya? Menu itu kayak lebih banyak yang biasa aja dibandingin yang bikin gue amazed gitu. Gue juga gregetan sebenarnya pengen gue masukin ke yang paling enak menurut Kapan Lagi What the Food versi gue, tapi kok kayak kurang nampol gitu. Jadi menurut gue creamy puff miliknya Amanda Manopo ini tuh sebenarnya enak, harga dan size-nya juga bisa gue bilang ya so-so lah gitu, standar gitu kan. Cuma kalau dibilang rasanya tuh yang amazed, nggak semua menunya gitu. Gue cuma terkesima sama beberapa puff yang ada lah yang waktu itu gue review. Jadi ya itu dia, sayangnya gitu. Gue tuh pengen masukin si creamy puff ke kategori yang paling enak, tapi kok kayak kurang nampol dikit. Gue nggak tahu sih, mungkin kedepannya creamy puff akan memberikan inovasi-inovasi baru atau tidak, gue nggak tahu. Cuma yang pasti gue bilang creamy puff ini enak gitu. Cuma nggak yang bikin gue amazed. Gue nggak tahu kalau kalian kayak gimana. Dan yang pasti satu catatan yang terbaik menurut gue, kenapa creamy puff tuh selalu ada di ingatan gue, feelingnya tidak pelit. Itu yang penting. Jadi sesuai dengan harga dan ukuran juga. Dan setelah itu kita masuk ke kategori terakhir, di mana ini adalah kategori yang paling enak menurut Kapan Lagi What the Food versi gua. Kandidat yang pertama ada Lumiere miliknya Ashanti sama Anang Hermansyah. Yang kedua itu adalah Ayam Gedebuk milik Next Carlos. Dan yang ketiga itu adalah Brownies Kitir miliknya Niki Tirta. So langsung aja kita bahas dari yang pertama, yaitu ada Kitir. Jadi Kitir ini ya
brownies sih, memang tidak ada yang bikin dia berasa spesial atau gimana sebenarnya kalau dari browniesnya ya. Nah cuma kenapa bisa gue bilang ini paling enak? Karena balik lagi, Niki Tirta menyajikan si browniesnya di kitirin itu, kalau gue nggak salah inget ya, dengan embel-embel kayak ini brownies premium gitu. Dan ternyata memang sesuai, baik dari lembut adonannya, terus juga coklat yang dipakai, itu tuh bener-bener kayak, wah gila, gue heads off gitu. Dari semua brownies yang pernah gue makan, ini salah satu yang paling enak menurut gue. Meskipun harganya memang tidak murah ya, tapi mau kayak gimana pun ini brownies tetap enak dan sesuai lah. Intinya gue nggak ada yang bisa gue bilang lagi. Kitir paling mantap lah menurut gue. Dan yang kedua adalah ayam gedebuk. Nah, ayam gedebuk milik Next Carlos ini tuh menurut gue, baik dari harga, rasa, sama porsi, semuanya tuh benar-benar sama. Dan menurut gue ini mind blown gitu, enak. Dari rasa no debat gitu kan. Apalagi harganya tuh bener-bener terjangkau banget itu. Kalian mau dari kalangan kayak anak kos atau sampai yang udah berkeluarga, kalau kalian mager, itu kalian bisa langsung nyobain ayam gedebuk dan porsinya itu tuh pas. By the way, gue tuh paling suka makan porsi banyak gitu. Walaupun ayam gedebuk ini bentukannya rice bowl, disajikannya dalam format rice bowl, tapi buat gue yang suka makan banyak, ini tuh pas banget. Dan yang paling mantep adalah kulit ayamnya. Coba kalau misalnya kalian mesen ayam gedebuk miliknya Next Carlos, kalian wajib memesan kulit ayam. Ya gue tahu kulit ayam memang tidak baik untuk dikonsumsi terus-terusan ya. Tapi kalau misalnya kalian lagi mesen ayam gedebuk, please kalian pesan kulit ayamnya. Mungkin kalian akan mengerti kenapa gue bilang ini tuh bisa enak banget. Oke, so itu tadi untuk ayam gedebuk dari Next Carlos. Dan yang paling utama dari kategori paling enak ini adalah Lumiere milik Ashanty sama Anang Hermansyah. Ya jujur, gue sendiri tidak menyangka kalau misalnya Lumiere ini akan menjadi top of the list dari gue lah gitu. Kenapa? Karena gini, dari sponge cake-nya aja itu tuh udah enak banget. Feelingnya juga benar-benar gak pelit. Abis itu kalian tuh bakal ketika kalian coba, feelingnya luber, rasanya tuh benar-benar semuanya pas, gak yang saling tumpuk tindih gitu kayak ini manis banget, ini berasa kayak apa banget gitu. Enggak, semuanya tuh benar-benar keblend dengan baik. Dan ya, intinya Lumiere adalah top of the list dari Kapan Lagi What the Food versi gua. Memang secara harga quite pricey menurut gua gitu. Tapi harga yang ditawarkan dengan rasa yang ditawarkan dari Lumiere ini menurut gue layak sih gitu. Kalau misalnya emang kalian lagi ada duit, apalagi kan ini udah mau menjelang akhir tahun ya gitu, mau Natalan dan akhir tahun, misalnya kalian pengen kirim-kirim hampers gitu ke teman-teman kerja kalian atau misalnya tetangga atau saudara kalian, kerabat atau mungkin mantan, dan kalian memang lagi ada budgetnya, boleh banget Lumiere ini untuk kalian jadiin opsi hampers dan dikirim ke mereka. Karena meskipun harganya lumayan, tapi Lumiere ini worth banget lah. Nah, itu tadi semua makanan yang udah gue review di Kapan Lagi What the Food sepanjang tahun 2022. Dan kalau misalnya gue mau recall, untuk makanan yang menurut gue kurang, tapi ya masih bisa dimakan, itu ada nasi goreng rakus miliknya Giselle, Nona Judas miliknya Prilly Latuconsina, dan Aidon punyanya Kiki dari X Cowboy Junior gitu. Sedangkan untuk kategori yang menurut gua enak, cuma nggak bikin gua amazed gitu, itu ada burger bener miliknya Brian Kresna Putro. Terus juga ada nasi goreng tiarbah, Ramu Nostalgia miliknya Rizky Febian. Kemudian butter toast punyanya Valerie dari MasterChef Indonesia Season 9, dan Kurimi Puff punyanya Amanda. Sedangkan untuk kategori yang paling enak itu dipegang oleh brownies kitir punyanya Niki Tirta, kemudian ayam gedebuk milik Next Carlos, dan yang terakhir ada Lumiere milik Ashanty juga Anang Hermansyah. Nah, cuma sebelum gua tutup gitu, gue pengen disclaimer aja untuk selalu percaya dengan lidah kalian, karena yang namanya selera, terutama dalam makanan, semua orang tuh pasti beda.
Jadi apa yang menurut gue enak atau menurut gue kurang, bisa jadi di lidah kalian itu malah enak gitu. Dan kalau misalnya memang seperti itu, kita langsung diskusi aja di kolom komentar di bawah. Kira-kira dari makanan yang udah pernah kalian coba, dan karena ngelihat dari Kapan Lagi What The Food ini ya, mana sih makanan yang menurut kalian enak gitu, atau misalnya nggak enak, dan misalnya ada juga dari kalian yang beda pendapat sama gue, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, karena pasti bakal gue baca sama teman-teman yang ada di belakang kamera ini, oke? Dan gue sekali lagi juga pengen ngucapin thank you untuk kalian yang selalu nontonin Kapan Lagi What The Food. Dan sebelum gue mengakhiri ini, gue pengen ngucapin dulu selamat Natal untuk kalian semua yang merayakan, dan pastinya selamat tahun baru untuk kita semua gitu. Stay safe dimanapun kalian berada, dan pastinya sampai jumpa di tahun 2023. Kira-kira di awal tahun bakal ada apa? Kalian tunggu aja, oke? So, gue Nathan pamit. Thank you semua yang udah menyaksikan Kapan Lagi What The Food. Bye-bye.